AS Roma pesta gol ke gawang tim juru kunci. AC Milan siap lepas Maignan, Theo, Rafael Leao. Resmi, Leicester pecat staf pelatih Van Nistelrooy. Hansi Flick pelatih terbaik La Liga bulan Februari. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AS Roma menjamu Monza di Stadion Olimpico Roma pada lanjutan Liga Italia. Hasilnya, Roma bisa unggul ketika laga baru berjalan 10 menit. Alexis Saelemaekers melepas sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Roma menggadaikan keunggulan pada menit ke-32. Umpan silang Matthias Soul dari sisi kanan bisa ditandu Eldor Shomurodov menjadi gol. AS Roma akhirnya bisa mencetak gol ketiga di menit ke-73. Angelino melepas sepakan mendatar khasnya. Tembakannya bikin Turati tak berkutik. Roma menutup pesta gol mereka lewat torehan Bryan Cristante di menit ke-88. Sepak pojok Paulo Dybala disambut sundulan terukur Cristante di tiang dekat. Hasil ini membuat pasukan Claudio Ranieri kini berada di peringkat ke-9 dengan 40 poin, sementara Monza di posisi ke-20 dengan baru meraih 14 poin. Sevilla versus Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla memimpin lebih dulu lewat Enrique Salas yang mencetak gol dengan tendangan yang memanfaatkan umpan dari rekan setimnya, membawa Sevilla unggul sebelum jeda. Martin Velgen menyamakan kedudukan di menit ke-91 dengan sundulan setelah menerima umpan silang dari sisi kiri, memastikan Mallorca pulang dengan 1 poin. Hasil ini membuat Mallorca tertahan di peringkat ke-10 dengan 35 poin, sementara Sevilla berada di peringkat ke-11 dengan 32 poin. Dalam pertandingan derby Super League yang sangat dinanti, Galatasaray dan Fenerbahce harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 di Rams Park Istanbul. Meskipun menguasai 60% penguasaan bola, Galatasaray gagal memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol. Di sisi lain, Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho menerapkan strategi serangan balik dan menciptakan beberapa peluang, namun tidak berhasil menjebol gawang lawan. Dengan hasil ini, Fenerbahce memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 16 pertandingan di sebuah kompetisi, meskipun mereka masih tertinggal 6 poin dari Galatasaray yang tetap berambisi meraih gelar juara. Klub sepak bola Italia Napoli sedang dalam proses finalisasi perpanjangan kontrak untuk kiper utama mereka Alex Maret hingga tahun 2027. Menurut laporan terbaru, pertemuan antara manajemen Napoli dan agen Maret dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Maret, yang saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga 2025, telah menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian penting dalam upaya Napoli meraih gelar juara. Dengan perpanjangan ini, Napoli berharap dapat menjaga stabilitas di posisi kiper dan melanjutkan proyek jangka panjang mereka di Serie A. Mats Hummels menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di AS Roma. Kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025 tidak menunjukkan tanda-tanda perpanjangan, dan laporan terbaru dari La Repubblica mengindikasikan bahwa klub tidak berencana untuk memperbarui kontraknya. Hummels yang baru menjalani musim pertamanya di luar Bundesliga telah mengalami berbagai masalah, termasuk perubahan pelatih dan peran yang tidak sepenuhnya sentral dalam tim. Meskipun ia menunjukkan kualitasnya di lapangan, keinginannya untuk lebih dekat dengan keluarga, terutama anaknya, mungkin mendorongnya untuk kembali ke Jerman, di mana ia bisa mengakhiri karirnya. AC Milan sedang mempertimbangkan untuk menjual 3 pemain kunci mereka, yaitu Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, performa 3 pemain tersebut tidak sebaik musim-musim sebelumnya, sehingga klub mulai terbuka untuk menerima tawaran yang signifikan. Maignan dan Hernandez memiliki kontrak hingga 2026, namun negosiasi perpanjangan untuk Hernandez mengalami kebuntuan, sementara Maignan hampir mencapai kesepakatan baru. Situasi ini membuat kemungkinan Hernandez dijual semakin besar, terutama jika tawaran yang menarik datang. Hansi Flick, pelatih FC Barcelona, baru saja dinyatakan sebagai pelatih terbaik La Liga untuk bulan Februari 2025. Penghargaan ini diberikan setelah Barcelona berhasil meraih 4 kemenangan dari 4 pertandingan yang mereka jalani. Dengan hasil ini, Barcelona kembali ke puncak klasemen La Liga, menunjukkan performa yang sangat mengesankan di bawah kepemimpinan Flick. Ini adalah penghargaan ketiga yang diterima manajer asal Jerman itu pada musim ini, setelah sebelumnya juga telah meraih penghargaan serupa pada bulan Agustus dan Oktober. Joan Laporta, presiden FC Barcelona, sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak pelatihan si Flick hingga tahun 2028. Menurut laporan dari Diario Sport, Laporta percaya bahwa Flick adalah sosok ideal untuk memimpin proyek jangka panjang klub. Dalam rencana ini, Barcelona juga berencana untuk menyertakan klausul khusus dalam kontrak Flick yang akan mengikat masa depannya dengan hasil pemilihan presiden klub pada tahun 2026. Namun, perpanjangan kontrak ini juga akan bergantung pada situasi keuangan klub, terutama terkait dengan aturan financial fair play.
La Liga telah menghalangi transfer Victor Roque dari Barcelona ke Palmeiras yang seharusnya berlangsung dengan nilai 25 juta euro. Menurut laporan dari Diario Sport, keputusan ini diambil setelah Roque saat ini sedang dipinjamkan ke Real Betis, dan untuk menyelesaikan transfer tersebut, Barcelona harus terlebih dahulu memutuskan kontrak pinjaman dan mendaftarkan kembali pemain berusia 19 tahun itu. Namun, dengan penutupan jendela transfer di Spanyol, langkah-langkah ini tidak mungkin dilakukan, sehingga Palmeiras terpaksa menghentikan negosiasi mereka. Dengan situasi ini, Victor Roque harus tetap di klub tersebut hingga akhir musim. Inaki Pena kini berada dalam posisi yang tidak pasti setelah mengalami penurunan peran di bawah pelatihan si Flick. Setelah sebelumnya menjadi pilihan utama, Pena kini terpinggirkan setelah terlambat tiba di sesi latihan, yang tampaknya telah merusak hubungan kerjanya dengan Flick. Meskipun klub belum memberikan kejelasan resmi, situasi ini menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam terkait kepercayaan pelatih terhadapnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Pena tidak lagi diturunkan dan Wojciech Szczesny kini menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Andre Lunin, kiper cadangan Real Madrid, dipastikan akan menjadi starter dalam pertandingan semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad yang akan berlangsung pada Rabu 26 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah pelatih Carlo Ancelotti memberikannya waktu istirahat kepada kiper utama Thibaut Courtois yang telah menjalani jadwal pertandingan yang padat. Lunin, yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 2030, telah menunjukkan performa yang solid saat menggantikan Courtois di awal musim ini. Atletico Madrid telah mengajukan tawaran sebesar 5 juta euro untuk bek Barcelona, Clement Lenglet, yang mencakup tambahan bonus. Menurut laporan dari Diario Sport, Barcelona menginginkan sekitar 10 juta euro untuk pemain asal Prancis tersebut. Meskipun Atletico Madrid menunjukkan ketertarikan yang kuat dan kepuasan terhadap performa Lenglet, negosiasi diperkirakan akan berakhir dengan kesepakatan di kisaran 7-8 juta euro. Lenglet saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Atletico dan telah tampil dalam 21 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Xabi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen, kini menjadi sorotan utama setelah kabar bahwa klubnya tidak akan menghalangi kepergiannya jika ia memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan dari jurnalis terkenal Fabrizio Romano, keputusan akhir ada di tangan Real Madrid yang saat ini menghormati Carlo Ancelotti dan menunggu hingga akhir musim untuk membuat keputusan. Alonso, yang memiliki kontrak hingga 2026 dengan Leverkusen, telah menunjukkan performa impresif dengan membawa timnya meraih 84 kemenangan dari 126 pertandingan dan memenangkan gelar Bundesliga musim lalu tanpa kalah. Real Madrid tampaknya akan mempertahankan Luka Modric untuk 1 musim lagi, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano. Meskipun belum ada keputusan final, kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan yang positif. Pemain berusia 39 tahun ini telah menjadi sosok teladan bagi generasi baru pemain di klub tersebut. Dengan 40 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist, menunjukkan bahwa kemampuannya di lapangan masih sangat berharga bagi tim. Menariknya, Modric dikabarkan bersedia menerima potongan gaji untuk tetap bersama klub, yang menunjukkan komitmennya terhadap Real Madrid. Tottenham Hotspur dilaporkan terbuka untuk menjual Manor Solomon pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan Leeds United dan Everton menjadi 2 klub yang menunjukkan minat serius. Solomon yang saat ini dipinjamkan ke Leeds telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 7 gol dan memberikan 7 assist dalam 26 penampilan di Championship. Meskipun mengalami masa sulit di Tottenham akibat cedera, penampilannya yang solid di Leeds membuatnya menjadi target utama bagi kedua klub tersebut. Tottenham dikabarkan mematok harga 10 juta pound sterling hingga 15 juta pound sterling untuk pemain sayap berusia 25 tahun ini. Tottenham Hotspur berencana untuk menjadikan Christian Romero sebagai pemain bergaji tertinggi di klub sebagai upaya untuk mempertahankan bek asal Argentina tersebut di tengah ketertarikan dari klub-klub besar Eropa. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027, Spurs ingin menawarkan kesepakatan baru yang lebih menguntungkan untuk memastikan masa depannya di London. Menurut laporan, Spurs bersedia menawarkan gaji sebesar 250.000 pound sterling per minggu untuk menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi, melebihi Son Heung-min yang saat ini memegang status tersebut. Ben White kini mendapatkan harapan baru setelah berbincang dengan pelatih baru timnas, Thomas Tuchel. White yang terakhir kali membela Inggris pada Piala Dunia 2022 meninggalkan kamp timnas dengan alasan pribadi dan sejak saat itu tidak dipanggil kembali. Namun, dengan penunjukan Tuchel sebagai pelatih, ada sinyal positif bahwa White bisa kembali ke skuad. Tuchel telah menyatakan niatnya untuk menjalin komunikasi dengan White dan memberikan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam karir internasionalnya. Hal ini menjadi penting mengingat White dianggap sebagai salah satu bek terbaik Inggris saat ini. Leicester City telah mengambil langkah drastis dengan memecat pelatih tim utama Ben Dawson dan Danny Alcock setelah serangkaian hasil buruk yang membuat tim terpuruk ke posisi ke-19 Premier League, tertinggal 5 poin dari zona aman.
Dalam pernyataan resmi, klub mengucapkan terima kasih kepada Dawson dan Alcock atas kontribusi mereka dan berharap yang terbaik untuk langkah karir selanjutnya. Meskipun ada perubahan di jajaran pelatih, manajer Ruud van Nistelrooy tetap mempertahankan dalam posisinya. Sejak dilantik pada bulan November, Van Nistelrooy hanya berhasil meraih 2 kemenangan dari 13 pertandingan Premier League. Brighton and Hove Albion harus menghadapi tantangan besar setelah kabar bahwa bek kanan mereka, Joel Veltman, akan absen selama beberapa minggu akibat cedera kaki. Pemain berusia 33 tahun ini tidak ikut serta dalam kemenangan telak 4-0 melawan Southampton dan dipastikan tidak akan tampil dalam beberapa pertandingan penting mendatang, termasuk laga Premier League melawan Bournemouth dan pertandingan Piala FA melawan Newcastle. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menyatakan bahwa keputusan untuk menarik Veltman dari latihan diambil untuk mencegah cedera yang lebih serius. Liverpool FC berpeluang mendapatkan bonus sebesar 2 juta pound sterling dari Nike jika mereka berhasil meraih gelar juara Premier League musim ini. Menurut laporan dari The Athletic, tim yang dilatih oleh Arne Slot ini semakin mendekati gelar setelah memperlebar jarak mereka dari Arsenal di posisi kedua menjadi 11 poin. Kesepakatan berbasis intensif antara Liverpool dan Nike juga mencakup bonus untuk Liga Champions, di mana Liverpool akan menerima tambahan 2 juta pound sterling jika mereka mencapai final, dan 4 juga jika berhasil mengangkat trofi di Munchen pada 31 Mei mendatang. Manchester United saat ini berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan di Premier League, terjebak di peringkat ke-15 yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hingga 20 juta pound sterling dalam hadiah uang. Penurunan ini sangat signifikan dibandingkan dengan posisi mereka di musim lalu yang berada di peringkat ke-8 yang sudah dianggap tidak memuaskan oleh banyak pihak di dalam klub. Setiap posisi di liga diperkirakan bernilai sekitar 3 juta pound sterling dalam pendapatan dari siaran televisi domestik dan internasional, sehingga performa buruk di lapangan akan berdampak langsung pada keuangan klub. Steven Gerrard menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke Rangers setelah pemecatan Philip Clement. Menurut laporan dari mantan kepala pencari bakat Manchester United Mick Brown, Gerrard masih memiliki hubungan yang kuat dengan klub dan sangat dihormati oleh para penggemar di Ibrox. Mantan pelatih Rangers saat ini sedang tidak terikat kontrak setelah meninggalkan Al Ettifaq pada Januari lalu dan bisa kembali tanpa biaya kompensasi. Gerrard sebelumnya berhasil membawa Rangers meraih gelar SPFL tanpa kekalahan pada tahun 2021 yang membuatnya tetap diingat dengan baik oleh para pendukung klub. Toronto FC sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan bintang Italia Lorenzo Insigne sebagai bagian dari upaya mereka untuk merombak skuad menjelang musim 2025. Insigne yang bergabung dengan klub dari Napoli pada tahun 2022 telah mengalami kesulitan dalam mempertahankan performa terbaiknya akibat cedera dan inkonsistensi, hanya mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist dalam 23 penampilan pada tahun 2024. Dalam konteks ini, Toronto FC berusaha untuk mengalihkan gaji tinggi Insigne untuk memperkuat tim dengan pemain baru yang lebih sesuai dengan visi mereka. Wasit asal Meksiko Marco Antonio Ortiz Nava telah dijatuhi sanksi larangan selama 6 bulan dari kompetisi CONCACAF setelah meminta tanda tangan Lionel Messi. Insiden ini terjadi setelah pertandingan antara Inter Miami CF dan Sporting Kansas City, di mana Ortiz Nava meminta tanda tangan Messi untuk seorang anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun niatnya mungkin baik, tindakan tersebut dianggap melanggar kode etik CONCACAF untuk wasit yang mengharuskan mereka untuk menjaga profesionalisme. Meskipun dilarang dari kompetisi CONCACAF, Ortiz Nava masih dapat melanjutkan tugasnya di Liga MX Meksiko. Dani Parejo, gelandang berpengalaman asal Villarreal, kini berada di aba kepindahan ke Inter Miami, klub yang dimiliki oleh legenda sepak bola David Beckham. Menurut laporan dari Vicajes, minat Inter Miami terhadap Parejo tidak mengejutkan mengingat performa yang konsisten di La Liga selama beberapa tahun terakhir. Parejo dianggap sebagai tambahan yang berharga untuk lini tengah tim yang sudah dihuni oleh pemain-pemain bintang seperti Sergio Busquets. Ini adalah peluang menarik bagi Parejo untuk berkompetisi dalam lingkungan yang mungkin kurang menuntut dibandingkan dengan Eropa, namun tetap berada dalam tim yang kompetitif. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.